Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, caci maki, sumpah serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada stasiunnya dari dari Ibu Khalidah. Tak nampak saya A-nya, saya sangka Pak Khalid. Rupanya Ibu Khalidah. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap guru yang meninggalkan jalan dakwah? Apakah tetap kita memuliakannya, Pak Ustaz? Cumanapun dia adalah orang yang pernah mengajarkan kita kebaikan. Khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Kalau dia tak lagi berdakwah, kita husnuzon. Mungkin dia berdakwah melalui jalur yang lain. Dulu dia berdakwah melalui lisannya, sekarang dia berdakwah melalui tulisannya, sekarang dia berdakwah melalui doanya, sekarang dia berdakwah melalui ekonominya. Apa kerja dia sekarang? Sibuk bisnis, Pak Ustaz. Mungkin dia jalur lain. Dia sekarang sibuk inna safa wal marwata, Pak Ustaz. Apa maksudnya inna safa? Bawa jamaah umroh. Mungkin dia ingin memperbaiki jamaah umroh, didakwahinya ketika umroh itu lebih mendalam, setelah pulang nanti juga akan membawa kebaikan. Pokoknya selalu husnuzon. Tapi kalau perbuatannya sudah melanggar syariat Islam, haram, batil, mesti diluruskan. Yang pula, kemarin nampak saya, guru saya mabuk di kedai tua. Sabar aja, itu nampak kita itu khamar, tapi sebetulnya setelah sampai ke tenggorokannya itu berubah menjadi zam-zam. Kita betul. Nah, nahkumu bizawahir. Kita menilai dengan zahir. Allah yatawalla sarair. Adapun yang batin, yang itu Allah Ta'ala punya urusan. Dua, rizki. Ustaz, di tempat kami ada tradisi membuat lampu colok di penghujung Ramadan yang tujuan untuk hiasan. Kami menyebutnya malam 7 likur. Apakah bertentangan dengan Islam? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah hukumnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Muliakanlah orang tuamu. Bagaimana cara memuliakannya? Tentu setiap negeri ada tradisi. Muliakanlah tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, muliakanlah tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Kita punya local wisdom. Bahasa kerennya local wisdom. Bahasa Arabnya urf. Tradisi masing-masing. Di Sudan, bagaimana cara memuliakan tamu di Sudan? Waktu pas berjumpa, pukul bahu. Tak ada di Mesir, tak ada di Maroko. Ada satu lagi di negara Teluk, sesama laki-laki. Nah, asal jumpa, hidung dilaga. Kita tak bisa kan? Nah, jadi lain daerah lain. Dan saya tak usah kita cerita tentang di Eropa, di Amerika, di terlalu jauh. Di Indonesia ini aja, kalau dikumpulkan tradisi itu, lain lagi. Di Aceh, bagaimana orang Aceh memuliakan tamu? Diambilnya tanaman-tanaman, dicelupkannya akar-akar kayu itu, disiram kayak ke kita. Diambilnya pulut kuning, pakai kelapa, dikasih gula merah, suapnya ke mulut kita. Begitu rupanya cara orang Aceh muliakan kita. Dudukkannya ke tempat tinggi, dipakaikannya baju, pesejuk namanya. Begitu. Bagaimana orang Melayu muliakan kita? Orang Melayu di Riau, itu pula didudukkan macam pelaminan, duduk, disaburkannya beras kunyit, dimuliakan. Begitu pula caranya. Pindah ke Sumatera Barat. Bagaimana di Sumatera Barat memuliakan? Begitu sampai langsung disambutnya silat. Begitu habis silat,
datanglah beberapa perempuan membawa piring, ditari-tarikannya. Saya pikir, mak sempat piring ini pakai makan, pusing kepala gitu. Sampai ke Jakarta, lain lagi cara orang Betawi memuliakan kita. Keluar onde-onde. Onde-onde. Sampai ke Kalimantan, lain lagi. Sampai di Kalimantan, lain daerah lain lagi. Ada beberapa daerah itu dikasih saya tebu panjang besar. Turun dari pesawat, saya tengok ada tebu. Apa ini? Saya khawatir suruh orang nih mengupas tebu pakai gigi-gigi loh. Begitu dekat ke tebu tadi, dikasih pedang panjang. Ada yang bisikkan satu ke telinga, Ustadz cincang mesti putus. Wah. Putus. Terbang pula ke Papua. Sampai di Papua lain lagi cara mereka muliakan tamu. Begitu di airport, ada satu piring besar. Piringnya ada di rumah, saya simpan di lemari. Piring besar. Gimana nih kata saya? Pijak piring. Saya pijak piring tadi. Padahal Nabi hanya mengatakan, kalau kamu beriman kepada Allah akhirat, muliakan tak? Bagaimana cara memuliakannya? Apakah memijak piring itu haram? Apa salahnya memijak piring? Kecuali sudah dipijak piring itu, baru diisi gulai, mana kita sanggup isi? Hanya mijak piring. Apakah haram mau tebu tadi? Motong tebu apa salahnya? Apakah haram bersilat? Enggak. Selama tak ada dalil yang mengharamkan. Nah, begitulah orang Melayu memuliakan malam Ramadan. Bagaimana caranya? Waktu itu belum ada listrik, PLN belum ada. Gelap. Orang di kampung. Maka saking senangnya hati orang kampung tadi, dinyalakanlah colok tadi. Bahkan di beberapa kabupaten dibuat musabaqah lomba colok. Masang ada coloknya gambar masjid, ada coloknya gambar lancang kuning belayar malam, macam-macam. Selama tidak mubazir. Tapi kalau sudah mubazir, habis minyak, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. 3. Sima Rahel. Ustadz, bagaimana cara bakti kepada ayah yang sudah meninggal dan ibu jauh di negeri orang? Yang sudah meninggal, banyak-banyak sedekah. Masukkan beras 10 kilo, minyak, gula, kopi, serahkan kepada miskin. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini untuk almarhum ayahku sudah meninggal dunia. Ibu ada tapi jauh di negeri orang, telepon. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Kirim duit. Kalau masih hidup, berbakti. Kalau sudah meninggal dunia, doakan dengan sedekah. Fahur Razi. Ustadz, sampai kapan batang kurma yang ditancapkan di atas kubur itu bertasbih? Sampai kering. La'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azab kubur orang ini sampai kering. Karena kalau sudah kering, dia tak bertasbih lagi. Kok gitu saya tanam aja lah Pak Ustadz anak kurma. Tanamlah situ. Makanya di atas kubur itu tanam. Untuk mengambil apa? Barokah. Saya kemarin di Baki sama di Ma'la tuh gak ada itu tanaman di atas. Mana bisa di sana ditanam? Di Makkah, Madinah kalau mau nanam satu batang kayu mesti ada satu kerannya. Takkan dipasang keran tiap-tiap kubur tuh. Tempat kita asal cucukkan tumbuh. Jadi tak bisa disamakan. Bertasbih pokok-pokok kayu itu. Semua bertasbih. Planet-planet bertasbih. Sore tadi, bam, kata petir. Petir pun bertasbih. Makanya kalau mendengar petir, apa bunyinya? Subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Nah, suci Allah yang petir pun bertasbih mengagungkan Allah. Kenapa kita tak bertasbih? Terakhir, Ibu Suwartini. Apa benar ada hadis menjelaskan bahwa jika kita melakukan qada salat di Jumat terakhir bulan Ramadan sama dengan mengganti semua qada salat?
Tadi ada orang bertanya, Bu, sama macam Bu Suartini. Alah, mati pula HP saya. Mau saya bacakan teksnya, mati HP. Komentar Imam Son'ani. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis palsu. Imam Son'ani yang mensyarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, punya Imam Ibnu Hajar Asqalani, disyarah oleh Imam Son'ani Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Kata Imam Son'ani, hadisnya hadis maudhu'. Tadi sore ada yang nanya, udah saya kirimkan itu. Teksnya, mati pula HP. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih perhatian jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan lupa kita akan bahas sama 2 pertemuan lagi, dan terakhir tentang karomah. Terima kasih. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Baik, kita jawab 5 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sulastri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berbohong tidak merugikan orang lain, malah membuat hati orang senang? Apa hukumnya berbohong tidak merugikan orang lain, malah membuat hati orang senang? Ibu Sulastri, boleh berbohong 3. Yang pertama, ketika dalam perang. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Perang antara kita dengan orang kafir harbi. Lalu kemudian waktu itu kita berbohong. Karena kalau kita jujur, maka pasukan musuh akan meluluh lantakkan kita. Karena perang itu adalah bersiasat. Di antara siasatnya adalah bohong. Yang kedua, ketika mendamaikan 2 orang yang bertengkar. Kita tetangga di tengah. Sebelah kanan sama sebelah kiri perang Irak-Iran. Pulang tetangga sebelah kiri, yang sebelah kanan CCTV-nya udah pasang. Begitu dia lihat kiri pulang, dia datang. Apa aja kata saya tadi? Apa aja cerita dia tadi? Enggak ada, dia cerita corona aja. Ada dia nyebut-nyebut nama saya? Enggak ada. Padahal kau lah yang dicakapnya tadi. Nah, waktu itu ibu boleh bohong. Yang ketiga adalah ibu bohong menyenangkan hati bapak. Pulanglah si bapak ini dari Yogyakarta, dibawanya batik. Begitu ibu tengok batik tadi, Masya Allah Mas, sudah 40 tahun belum pernah saya ngeliat batik seperti ini. Padahal lu serak-serak di pasar pagi Arengka. Untuk menyenangkan hati bapak itu. Atau bapak itu bilang, mama, boleh enggak papa kawin lagi? Nah itu ibu boleh bohong, nikahlah bang. Walaupun dalam hati ibu, kuracun bini kau itu. Nomor 2, Ibu Zakiyah Yusuf. Ustadz mau tanya tema yang kemarin. Apa beda riya sama ujub sama sum'ah? Riya, ujub, sum'ah. Ada namanya amal. Amal ibu misalnya baca Quran. Kemudian ibu merasa bacaan ibu lah yang paling fasih, bacaan ibu lah yang paling hebat. Intern, ke dalam, maka itu disebut dengan ujub. Bacaan aku yang paling hebat, suaraku yang paling mantap, aku yang paling banyak khatam, aku yang paling gurunya internasional.
intern ke dalam, itu namanya ujub. Kalau ibu tunjukkan keluar, ekstern, itu namanya riya. Berikut ini mari kita panggilkan untuk membuka pengajian sore ini qari'ah kita Ibu Zakiyah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya riya. Karena X, ibu tunjukkan keluar. Padahal ibu kalau di kamar biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi karena X mau depan, itu namanya riya. Yang satu lagi sum'ah. Riya tadi action, sum'ah itu talking, kalam, diucapkan. Alhamdulillah saya sudah hatam 3 kali selama Ramadan ini. Nah, itu namanya sum'ah. Diambil dari kata sami'ah, memperdengar-dengarkan. Riya dari kata ra'a. Riya, memperlihat, mempertonton, mempertunjuk-tunjukkan. Ujub dari kata ajabah. Ajibah, ajaban li amril mu'min. Ajib. Begitulah penjelasannya Ibu Zakiyah Yusuf. Berikutnya fiska. Ustadz, suami saya sudah meninggal. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Kami tak punya anak. Apakah doa ibadah yang saya lakukan bisa menggantikan doa anak yang soleh? Seringkali orang khawatir takut tak punya anak karena nanti tak ada yang mendoakan. Menangis-nangis ibu, bapak-bapak. Kami tak punya anak, siapa yang mendoakan kami, Pak Ustaz? Jadi rupanya doaku tak sampai. Kalaulah doa kami, doa jamaah ini tak sampai, untuk apalah hadis 1? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Batallah hadis ini. Ini kan doa isinya. Keselamatan untuk kamu hai penghuni kubur, semoga Allah merahmati kamu. Jangan khawatir tak punya anak. Doa orang beriman semuanya sampai. 2. Kalaulah doa orang beriman tak sampai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sallu salatal janazah rahimakumullah. Allahu akbar, al-Fatihah. Allahu akbar, salawat. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu akrim nuzulahu wa fusi' madakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Sampailah doa itu. Kalau tak sampai, berarti batallah 2 hadis ini. Jangan khawatir yang tak punya anak, doa orang lain tak sampai. Doa tetangga sampai, doa kawan sampai, doa musuh sampai, doa siapapun sampai selama orang beriman. Yang menjadi orang takut tak punya anak, tak ada yang mendoakan itu, mana? Hadis riwayat Muslim. Iza matal insan inqata'a amaluhu. Kalau manusia mati, putus amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah. 2. Ilmun yuntafa'u bih. 3. Waladun salihun yad'ulah. 1. Sedekah. 2. Ilmu. 3. Anak soleh yang mendoakan. Inilah yang menyebabkan ibu Fiskah ragu suaminya karena tak ada anak. Apa arti hadis ini? Hadis ini bercerita bahwa engkau wahai insan, siapa namamu insan? Misalnya namanya Ahmad, misalnya namanya Dedi, misal
Amalmu waktu hidup dulu, amalmu waktu hidup dulu putus. Tapi ada amalmu waktu hidup dulu tetap mengalir. Contohnya, kau hibahkan tanah untuk masjid, mengalir. Ada pula kau ajarkan anak-anak muda di situ tentang bagaimana sholat, ngajar ngaji, mengalir. Bagaimana bisnis entrepreneur, nanti kalian anak-anak muda jangan kalian mabuk, jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina. Nanti kalau berhasil bisnis kan kalian sedekah, mengalir. Yang ketiga, ada anakmu, mengalir. Hadis ini bukan bercerita doa orang lain tak sampai. Hadis ini bercerita bahwa amalmu putus, tapi ada amalmu tetap mengalir. Sedekah itu kan amalmu. Ilmu itu dulu kan amalmu. Anakmu itu juga amalmu. Itu maksudnya. Bukan maksudnya doa dari anak saja yang sampai. Pahami dengan baik. Bahwa amal anakmu sampai. Kenapa tak disebut sholat anakmu? Kenapa tak disebut sedekah anakmu? Kenapa tak disebut zikir anakmu? Kenapa yang disebut doa anakmu? Karena doa itu yang paling ringan. Di antara semua amal, doa itu yang paling ringan. Rabbi fili wali walidayya warahmu maka marabbayani shaghira. Sampai. Sedang doanya aja sampai, apalagi sholatnya, apalagi puasanya, apalagi sedekahnya, sampai. Jadi yang tak punya anak, itu tak usah khawatir, jangan takut. 4. Pak Baharudin Yusuf. Ustadz, bagaimana hukumnya istri yang tak puasa karena hamil besar? Adakah boleh diganti dengan membayar fidyah? Puasa ibu hamil atau menyusui. 1, 2, 3. 3 mazhab, tak sepakat ulama. Mazhab yang pertama yang mengatakan diqadha saja. Qadha saja. Tinggal 1 hari, qadha 1 hari. Tinggal 10 hari, qadha 10 hari. Tinggal 30 hari, qadha sebulan. Mazhab yang kedua, mazhab Syafi'i. A. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Kenapa ibu tak puasa? Badan saya lemas Pak Ustaz, menggeletar. Qadha saja. Kata dokter, ibunya sehat bu, tapi ini anak ibu di dalam ini lemah, janinnya kurus kecil. Maka qadha plus fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas. Qadha saja. Pendapat ketiga, pendapat Ibnu Abbas, fidyah saja. Jadi nanti kalau ada ustadz ceramah, ibu-ibu yang hamil, yang menyusukan, bayar aja fidyah saja. Nih yang dia pilih. Ibu-ibu yang hamil, yang menyusukan anak yang nggak bisa puasa, qadha saja, jangan bayar fidyah. Ini yang dia pilih. Ibu-ibu yang hamil menyusukan anak, kalau ibu tak puasa karena diri ibu, qadha saja. Kalau tak puasa karena diri ibu, qadha saja. Kalau tak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Saya pilih ini. Tapi saya tak menyalahkan yang pilih ini dan pilih ini, karena masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jelas Pak Baharudin Yusuf? Apa tonton 2-3 kali?
Bapak jelaskan ke ibu. Ibu itu tak percaya, tunjukkan video saya. Terakhir, Pak Rahmat Sopyan. Ustadz, apa boleh seorang kurir menjamak sholat? Karena dalam pengantaran paket terkadang masuk ke area yang ada najis dan baju kotor di perjalanan. Hadis menjamak tanpa, kalau qasar Fiqhul Islami wa Adillatuh 89 km. 88, sekian, bulatkan 89. Kalau mau bulat lagi 90, biar ingat Wali Songo 90. 88, sekian. Bulatkan lagi 89. Kalau mau bulat lagi 90. Kalau walaupun ada pendapat mengatakan 82 kilo. Mesti ada safar. Kalau qasar mesti ada musafirnya, mesti ada perjalanan. Nah, sekarang Bapak kurir di dalam kota, paling jauh perjalanan hanya 20-40 kilo. Tapi yang jadi masalah di situ adalah maka dia mesti daruratnya tingkat tinggi. Very emergency. Saya terus terang dalam masalah hukum termasuk yang takut berfatwa, berijtihad. Karena saya takut umat nanti mempermudah-mudah mati, ini jadi ke saya terus. Jadi beginilah kesimpulannya Pak Rahmat Sopyan. Kalau Bapak sangat amat rumit, pelik, susah, payah, kalau tidak jamak maka tak sholat sama sekali, maka Bapak jamak, tapi tidak qasar. Jamak taqdim atau jamak takhir. Bapak sholat zuhur 4 rakaat, habis itu Bapak qomat, habis itu sholat asar 4 rakaat, habis itu antarlah barang-barang itu. Tapi daruratnya tingkat tinggi. Soalnya kalau tidak gitu nanti habis sholat zuhur, keliling sana, keliling sini, masuk sana, masuk sini. Tapi kalau Bapak masih bisa bawa sarung, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, supir truk di masjid perbatasan Kampar, Pekanbaru, keluar dari truk, bawanya kain sarung, masuk dia ke toilet, pakai sarung, gantinya baju, sholat dia. Mungkin dia lebih dulu masuk surga dari kita. Tapi kalau yang bisa mengukur darurat itu siapa? Bapak sendiri. Saya tak tahu bagaimana kesulitan Bapak mengantar. Sama seperti ibu-ibu dokter perawat yang ada di rumah sakit COVID-19 sekarang. Itu kalau udah dia pakai APD itu, minum tak bisa, buang air kecil tak bisa, maka dia jamak taqdim. Tapi tidak qasar. Karena nanti setelah dipakainya jam 11, baru dia bisa keluar lagi jam 7. Atau jamak taqdim dia, lalu sholat maghrib sama isya'nya jamak takhir. Karena keluarnya jam 8 jam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa esok malam kita ketemu lagi, stasiun yang ke-30. 50% kajian sudah kita lewati. Tinggal 20 Asy'ari dengan alasan bahwa Abul Hasan Asy'ari masih di fase Mu'tazilah. Dunia ini kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari. Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu dua, Asy'ari, Maturidi. Makanya Al-Azhar itu, man huwa Azhari? Siapa itu Azhari? Kata Syekh Ali Jum'ah, Asy'ariyul aqidah, Maturidiyul aqidah. Aqidahnya Asy'ari atau Maturidi. At-tamazhub bi ahadi madzahibil arba'ah, bermazhab salah satu dengan mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ketiga, suluk, akhlaknya adalah tazkiyatun nafs, tasawuf, safa qalbuhu lillah, suci hatinya karena Allah, sunni. Jadi kalau ada orang mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah bid'ah, penghuni neraka, maka lebih 80% penghuni dunia ini masuk neraka.
Maroko, Aljazair, Mauritania, Tunisia, Mesir, Libya, semua Asy'ari. Indonesia Asy'ari. Baca catatan Buya Hamka ketika diajak untuk ikut Syiah. Kata Buya Hamka, kami di Asia Tenggara, Indonesia adalah mazhab kami dalam akidah Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengkafirkan, membinahkan Asy'ari, ini orang tak betul. Mesti diluruskan nih si kepala. Wallahu a'lam bishawab. 2. Lilis Surtini. Ustaz, apa bedanya rasa malu dan minder? Minder itu tidak punya percaya diri. Sholat di samping orang kaya, pucat. Salaman sama pejabat, menggigil. Itu minder, itu negatif, tak betul. Kalau kita jumpa orang kaya, maka kita katakan, kau kaya, aku lebih kaya. Karena kau kaya, hutang kau banyak, aku tak ada hutang. Adapun sedikit juga, banyak hutang kau lagi. Kau pejabat, tanggung jawabmu besar, hisabmu lama di akhirat. Dalam hati aja, jangan pula kuat-kuat cakapkan gitu. Itu untuk menghilangkan minder. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari tanah akan balik kepada tanah, akan dimakan cacing tanah. Apa disombongkan? Itu menghilangkan minder. Minder itu tak pede, underestimate, merasa diri. Kepada manusia, kalau kepada Allah Ta'ala, maka kita mesti merasa hina, merasa rendah, tiada daya, tiada upaya, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. 3. Satria Jayadi. Ustadz, masih boleh menikahi anak sepupu seperti anak Nabi dengan Ali? Tak ada larangan, tak ada mansukh. Kalau ada anak sepupu yang cocok sesuai, pinanglah sebelum diambil orang. Anak sepupu. Kakekmu namanya kakekmu namanya Ahmad. Lalu Ahmad ini punya anak namanya Omar. Lalu kemudian ada lagi nama anaknya Zakaria. Lalu ada lagi nama anaknya Fatimah. Lalu kemudian Umar ni punya anak Mahmud. Lalu kemudian Zakaria punya anak Aisyah. Lalu kemudian Fatimah punya anak Musa. Nikah sepupu. Nikah ini dengan ini. Boleh. Walaupun ayahnya adik-beradik. Atau ayah dengan emak beradik. Nikah Aisyah dengan Musa. Wa banatu ammika. Wa banatu ammika. Anak-anak paman. Sepupu. Nah, kan orang Arab kalau bilang calon istri itu. Ada banat ammi, binti ammi. Ya binti ammi. Orang Arab binti ammi, ini anak paman. Kalau kata dia anak paman, calon istriku. Karena dulu mereka biasa. Baru tulang. Kenapa itu orang dulu tuh suka menikah dekat-dekat itu? Supaya harta warisan tak ke orang lain. Kalau terjadi ini, harta warisan berputar situ-situ aja. Tidak terlalu diambil. Tapi setelah Islam datang, iqtaribu tasihhu. Menikahlah kau dengan orang asing, maka akan sehat. Karena ternyata secara genetika, menikah terlalu dekat itu akan memunculkan cacat. Walaupun tidak pasti. Tapi yang paling jelas adalah dengan menikah saudara jauh dengan orang jauh itu, apalagi di Indonesia kebinekaan antar suku, maka itu nanti akan macam ragam. Batak dengan Jawa, Minangkabau dengan Sunda, macam-macam. Terakhir, Ibu Rusliana.
Ustadz, niat sholat malam Ramadan apakah niat sholat tarawih atau qiyamul lail? Dalam Sahih Muslim disebut dia dengan, coba tengok dalam Sahih Muslim, babnya tarawih. Tarawih. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Nabi salat 4 rakaat, jangan kau tanya panjang dan bagus bacaannya. Lalu ada hadis satu lagi menjelaskan salatul laili masna masna. Salat malam itu dua. Lalu yang dimaksud 4 itu setelah 4 rakaat duduk istirahat, namanya tarwihah. Setelah 4 rakaat duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Setelah 3 rakaat duduk lagi istirahat, namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Di bulan lain ada tarwihah? Tak ada, karena bacaannya pendek. Di bulan Ramadan ngejar khatam dalam sholat tarawih. Maka dibilang tarwihah, tarwihah, tarwihah. Setelah 2 rakaat salam tegak lagi. Tapi setelah 2 rakaat ini duduk lama, istirahat. Tarwihah. Jadi, mau tanya, sholat apa kau tadi? Sholat yang ada tarwihah-tarwihahnya. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Ini dalil yang mengatakan sholat tarawih. Dalil kemudian yang mengatakan sholat qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man qama, siapa yang qiyamul lail ramadhana, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau dia niat usolli sunnatat tarawih, usolli sunnata qiyamul lail, sah. Malaikat tak akan salah catat. Jadi tak ada yang salah dengan itu. Dua-duanya berdasarkan dalil yang betul. Yang betul adalah qiyamul lail, enggak ada itu tarawih. Kalau gitu kau campakkanlah Sahih Muslim tuh. Satu bab situ salat tarawih disebut. Salaf itu 256. Muslim 261. Bukhari 256. Jadi Ibu Rusliana yang selama ini pakai usolli sunnatat tarawih, silakan. Sunnata qiyamul lail, silakan. Beda qiyamul lail sama tahajud, Ustaz. Kalau tidur dulu, habis tidur bangun, namanya tahajud. Karena melawan tidur itu bahasa Arabnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat. Tapi saudara-saudaraku yang security, jaga malam, dari isya tak tidur, pas jam 2 kosong. Kau sholat, namanya qiyamul lail, karena tidak didahului tidur dulu. Qiyamul lail menegakkan malam, orang lain tumbang, kau tegak. Qiyamul lail menegakkan malam. Qiyamul lail itu umum. Qiyamul lail, isi qiyamul lail itu yang penting tegak, menghidupkan malam. Bagaimana malam itu tak tumbang, tak tidur, diisi macam-macam. Jadi kalau dia pakai yang umum, sah. Dia pakai khusus, sah. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tarawih, salat sunat witir, itu semua qiyamul lail. Kalau saya pakai qiyamul lail, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih non muslim, yang selalu saja bersikap tidak baik ke kita? Ibu Purwi Astuti, ibu tetap datang ke rumahnya, ke rumah ayah dan ibu yang non muslim itu. Datang ke rumahnya, sanggup sebulan 2 kali datang, sebulan 2 kali. Papa, mama, saya belum bisa datang setiap seminggu sekali, karena setiap hari Ahad saya dengan anak dan suami di rumah. Tapi untuk hari Ahad kedua dan Ahad keempat
Keempat jangan, tak ada duit nanti bawah payah beli buah. Papa, mama, Ahad pertama, Ahad ketiga kami datang. Ahad pertama datang ke situ karena duit masih ada, gaji. Ahad ketiga, Ahad keempat sudah tak ada duit. Papa, mama, kami tetap datang Ahad pertama dengan Ahad ketiga. Datang. Belikan buah, belikan makanan, belikan yang sesuai kemampuan. Sampai di rumah itu, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, cium tangannya, peluk dia, dengarkan ceritanya. Dicaci makinya engkau Ibu Purwasuti, dasar kau binatang, monyet kau, diam aja. Jurusnya diam aja. Tahan-tahankanlah. Anggap aja dengar radio rusak. Dah habis selesai agak 1 jam, permisi. Terima kasih mama, ada tambahan. Nah, anak kurang ajar, pergi pulang. Tetap salami dia. Nanti hari Ahad ketiga datang lagi. Jangan bosan. Malam-malam menangislah. Jangan di depan dia menangis, karena dia makhluk. Dia manusia. Menangislah di hadapan Allah. Tahajud tengah malam, menangis di hadapan Allah. Berilah hidayah hambamu ini ya Allah. Rupanya sulit bagi Allah untuk memberikan hidayah pada ayah ibumu itu, Ibu Purwasuti. Senang aja. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu di jari jemari seperti membolak-balikkan duit logam. Mudah. Kenapa tak diberinya hidayah langsung? Dia ingin melihat Ibu Purwasuti dapat pahala yang besar. Malam-malam berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah orang tuaku ini ya Allah. Sampai 2. Ibu Purwasuti mati duluan atau mereka mati duluan. Tak ada kemungkinan yang ketiga. Hanya ada 2 kemungkinan. Pakailah jurus saya itu. 2, Pak M. Zainur Rifah. Ustadz boleh tak menunda mandi besar sampai pagi karena malu sama mertua kalau mandi sebelum imsak? Imsaknya sekarang jam piro? Imsak saiki jam piro? Hah? Imsak di Pekanbaru Riau jam 4.49. Imsak atau subuh. Itulah, anggap aja subuh lah. Subuh. Masalah mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, no problem. Mandinya sebelum subuh atau setelah subuh, tak masalah. Yang jadi masalah adalah hubungannya kapan. Yang tak boleh itu hubungannya setelah subuh. Nah, itu yang tak boleh. Adapun hubungannya sebelum subuh, mandinya setelah subuh tak masalah. Mana dalilnya? Ada satu bab khusus dalam Sahih Bukhari. Bab tentang orang masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Puasanya sah. Nabi SAW idza qada hajatahu, kalau dia menunaikan hajatnya, dia berhubungan, kadang dia mandi, tapi kadang dia berwudu saja, lalu kemudian dia tidur. Oleh sebab itu maka kesimpulannya, kalau ada orang dalam keadaan junub, lalu kemudian masuk dia azan subuh itu dalam keadaan junub, puasanya sah. Setelah lewat 10 menit, 20 menit, baru dia mandi. Udah dikira-kira suami, dikira-kira mertuanya udah sampai subuh. Begitu Pak Zainur Rifah. Ustadz, apa hukum mencicipi masakan di ujung lidah ketika puasa tapi tidak sampai ditelan?
Yang membolehkan mencicipi masakan itu mazhab Hambali. Karena rasa itu di ujung lidah. Ada di sini sensor perasa di ujung. Nah, asin, asam, pahit di ujung. Nah, asal terasa. Habis itu ludah. Tuh. Karena yang dimaksud membatalkan puasa itu adalah idkhalu syai' ilal jawf. Idkhalu syai' ilal jawf. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang dimaksud dengan rongga itu apa? Yang dimaksud rongga itu adalah ma'idah. Lambung, wal am'a usus, lambung. Mencicipi itu di ujung sedikit. Nah, itu pendapat mengatakan tak batal. Tapi saya pribadi tidak mengamalkan. Saya kalau masak bulan puasa, saya agak-agak aja dengan garam. Nah, udah. Tak pernah saya cicipi. Seumur umur saya tak pernah mencicipi bulan puasa. Tak pernah cicip. Tapi perlu saya ceritakan, mana tahu nanti ada dengar ceramah. Ada ustadz yang boleh kan? Nah, itu dia pakai satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Hambali. Alasannya apa? Ya itu alasannya. Tapi saya kalau dalam masalah fikih saya termasuk yang ketat. Maka saya tidak. Tapi ada ustadz kami mengatakan mencicipi aja pun batal Pak Ustadz. Mungkin 2 kilo pula dicicip. Dari pagi sampai sore mencicip aja. Empat, Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang sering sensitif sejak kena PHK? Memang sejak wabah corona ini, Ibu, orang sikap sensitivismenya meningkat. Orang yang kena PHK itu perlu dipahami psikologisnya sama macam orang sakit gigi. Orang sakit gigi itu senyum pun kita disangkanya ngejek dia. Senyum kita, hai, apa kau ejek-ejek aku? Nyanyi pun kita risau dia. Apalagi nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Jadi ibu pandai-pandailah sekarang. Pandai-pandai. Nampak dia macam agak-agak mengamuk, jauh sedikit. Udah agak-agak dingin, dekat. Apalagi udah dekat azan-azan maghrib. Nanti azan zuhur pun dia mengamuk juga. Saya yakin tidak ibu aja yang merasakan nih, se-Indonesia, Bu. Berapa karyawan kita yang sudah di PHK? Hotel-hotel tutup, pabrik-pabrik tutup. Oleh sebab itu memang luar biasa sensitif. Dan orang yang emosi ini adalah siapa yang paling lemah di situ, itu yang dihamuknya. Dia mau mengamuk ke direktur, tak berani. Mau ngamuk ke security, tak berani. Mau ngamuk ke polisi, tak berani. Ngamuk ke DPR, tak berani. Siapa yang paling lemah di situ? Ibu lah dia mau ya. Memang nasib ibu lah, kasihan. Itulah maka sorga itu diletakkan di bawah tapak kaki ibu. Sabar-sabarlah ibu menghadapi. Sabar-sabar, Bu. Kalau sabar ibu menghadapi dia ini, insya Allah tenggelam dia di Laut Merah, Bu. Macam Asyah menghadapi Fir'aun. Tidak hanya ibu yang menghadapi itu, seluruh Indonesia, Bu. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berzikir. Terakhir Ibu Desi, Ustadz, bagaimana cara membebaskan diri dari perbudakan pekerjaan? Banyak sekarang orang diperbudak pekerjaan. Apa batasannya? Nih, jangan nanti besok semuanya
Ini kan sekarang kerja di rumah nih. Tiba-tiba ditelepon sama atasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana laporan kerjaan selama di rumah? Jangan sampai kita diperbudak pekerjaan. Bapak, tahu Bapak, kita ini jangan sampai diperbudak. Bukan itu maksudnya. Batasannya apa? Batasannya apa? Batasannya adalah syariat Islam. Sudah azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia laporan dia kali. Bang, abang nggak sholat asar, kata bininya. Ini laporan ini penting, nggak cair THR nanti. Ini udah hidup udah susah, jangan bikin susah. Udahlah di kantor susah, corona lagi, kau pula lagi susah. Ku lemparkan laptop ini nanti. Jam jalan juga, dia terus juga. Sejam udah. Abang tak sholat, kata bininya. Itulah gunanya waktu sholat itu dibuat Allah panjang. Udahlah mau azan-azan maghrib, abau. Itulah orang diperbudak jabatan itu. Itulah orang diperbudak kerja itu. Jadi batasannya dalam Islam ini ada. Batasannya bukan rasa-rasa. Batasannya itu sunnah Quran, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau bapak masih rajin kerja, saya Pak Ustadz, suami saya itu rajin betul kerja, itu nampaknya diperbudak kantor dia itu. Enggak, karena dia masih tidak meninggalkan syariat. Itulah kaji kita malam ini. Besok kita akan masuk stasiun yang ke-32, namanya stasiun zikir. Rupanya kita baru bisa berzikir setelah lepas. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Hanya orang merdeka saja yang bisa berzikir. Orang yang masih diperbudak pasar, maka mulutnya berzikir, hatinya di pasar. La ilaha illallah cabai, la ilaha illallah bawang, la ilaha illallah tomat. Orang yang masih diperbudak kantor, maka zikirnya zikir kantor. La ilaha illallah SPPD, la ilaha illallah gaji 13, la ilaha. Jadi yang bisa berzikir itu orang yang sudah hurriyah. Ini nyusunnya ini bukan tanggung-tanggung nyusun. Lepas dari segala keterikatan, baru masuk bab zikir. Jangan kemana-mana. Boleh kemana-mana, tak apa-apa. Besok kita jumpa di stasiun zikir. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Yang afdal, jika di waktu itu kita sedang sibuk, bisakah dibaca siang hari atau malam? Azkarul masa, azkarus sabah wal masa. Ada yang disusun oleh Imam Nawawi, ada yang disusun oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, ada yang disusun oleh Imam An-Nasai dalam A'mal Yaum wal Laila, ada yang disusun oleh ulama-ulama kontemporer, Saudi Arabia Al-Qahtani, Mesir, banyak buku-buku kecil. Sesikit-sikitnya, sedikit-dikitnya istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Habis itu salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, Al-Falaq, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bukan banyak. La ilaha illallah. Nah, itu yang minimalisnya lah itu. Kalau seandainya tak bisa saking sibuknya, bisa tak dibaca siang? Ini kan hukumnya sunat. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan bagi orang beriman, waktunya tak bisa digeser-geser. Itu sholat. Kalau zikir tadi sepanjang waktu. Tapi nggak bisa zikir pagi, nggak bisa zikir sore itu. Orang kita hafal kan nggak perlu nengok buku lagi.
Bismillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, wa bin Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Udah hafal tuh dah. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tak bisa dibaca semua jangan tinggalkan semua. Pak Irdiansyah, Ustadz, terkait kajian kemarin, apa beda antara hurriyah dengan istiqlal? Istiqlal itu kemerdekaan. Kalau kita masih terikat dengan tuan kita, maka kita itu abdun. Saya abdun, budak, hamba sahaya. Maka semuanya terikat dengan tuan saya. Kata tuan saya, makan kau, makan. Minum, minum. Makanya abdun boleh sholat Idul Fitri di rumah, nggak pakai khutbah. Kenapa? Karena kata tuannya, kami yang sholat ke tanah lapang, kau di rumah siapkan masak, sholat sendiri. Kata Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Um, wa yusallil aidaini al-munfaridu fi baitihi, salat Idul Fitri, Idul Adha satu orang di rumahnya. Siapa itu? Al-musafir, orang yang musafir, wal abdu. Kenapa? Karena dia di bawah kuasa tuannya. Lawan daripada abdu itu adalah hur. Sifatnya hurriyah. Jadi bukan istiqlal. Sedangkan istiqlal, negara Republik Indonesia independen, oke, disebut dengan istiqlal. Dari kata istaqalla, yastaqillu, istiqlal. Istiqlal. Kalau antum pergi ke Saudi Arabia, entry, sebenarnya situ dukhul. Tapi kalau di Maroko, wuluj. Tak sebut dukhul. Mamnu' dukhul. Dilarang masuk. No entry. No entry. Datang kiai dari Jawa, yang dari pondok-pondok kitab kuning, tengoknya mamnu'ud dukhul. Wah, apa orang Saudi Arabia ini? Di pinggir jalan pun dia dukhul juga. Diceritakan Gus Dur ke Raja Fahad, cekiki Raja Fahad. Jadi kenapa yang dipakai hurriyah? Karena hurriyah itu adalah lawan dari abd. Kita ini abdullah, bukan abdul insan, bukan abdul haywan, bukan abdul makhluk, dan abdullah. Jadi yang dipakai itu adalah hurriyah. Sedang istiqlal, dia lebih kepada administrasi negara, independensi. Wen Riza, Ustadz boleh memberikan zakat fitrah beras dari hasil panen sendiri di kampung, sedangkan kita tidak makan beras tersebut, melainkan membeli yang di kota. Jadi Pak Wen Riza, tidak dilihat beras itu mesti kita tanam sendiri atau ditanam orang, yang penting kualitas beras itu sama macam yang kita makan. Jadi kalau Bapak makan beras Ramos, jangan kasih zakat fitrah beras catu. Beras yang berulat, dicuci pakai pemutih. Makan 2 hari, putih jenazah. Apa yang kita makan, itu. Kalau saya dari dulu memang tak pernah bayar zakat fitrahnya pakai duit. Dari dulu. Pergi saya ke warung, saya tanya orang warung tuh,
Apa beras kalian yang paling mahal di sini? Boleh kita sombong sedikit untuk zakat fitrah. Apa beras kalian yang paling enak di sini? Yang paling mahal? Yang kira-kira kalau dimasak di dapur bertabrakan angkot-angkot di depan tuh. Mencium harumnya. Apa beras kalian paling mahal di sini? Saya dulu satu asrama sama orang Pakistan pernah, seasrama sama orang Bangladesh pernah, satu asrama sama Burkina Faso pernah, satu asrama sama Mauritania. Disitulah saya nengok macam-macam beras. Datang orang Bangladesh itu bawa beras pendek-pendek, setengah beras kita, putih. Dimasaknya di kamar itu, saya ketuk. Apa yang kau masak wangi sekali? Wangi pandan. Dikasihnya saya beras sedikit. Cuman padinya tak ada. Kalau ada padi waktu itu pun saya bawa. Dari Bangladesh, Chittagong nama kampung. Chittagong, everything Torian. Jadi apa beras yang paling bagus? Masuk 3 kilo kasih. Ada yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Sa'. Satu sa' itu 4 mud. Mud. 4 mud ni satu sa'. Ada yang mengatakan 2,5. Ada yang mengatakan 2,7. Buat 3 kilo. Masukkan ke plastik hitam, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, serahkan. Terhitung lebih 3 on, sedekah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Hitung-hitung dia sama kita, dikasihnya napas setengah. Baru tahu. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Jadi begitu Pak Wen Reza. Cari beras yang paling bagus. Tak mesti yang ditanam di kampung. Ustaz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustaz tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Versi 1, 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud, supaya beda dia dengan maghrib. Versi 2, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, sama dengan 3 rakaat 2 salam. Mana yang afdal? Menurut mazhab Syafi'i ini afdal. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh, yang dilihatkan ikhlasnya. Mana orang tahu ikhlas kau? Yang orang tahu kan amalmu. Ikhlas bukan urusan. Ikhlas malaikat pun tak tahu. Ikhlas itu sirrun bainaka wa bain Allah. Antara engkau dan Allah saja. Ini afdal. Kalau witir itu ganjil Pak Ustaz. Ini jelas ganjil. Ini kan yang satu nih ganjil ya. Yang 2 ini apa namanya? Syafa'. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal witr lughatani basri bisri busri tarmizi tirmizi witri watri water air lain. Syafa' ini artinya genap, witir ini artinya ganjil, tapi dia masih sepaket. Jadi usollinya gimana? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Nggak paham Pak Ustaz? Aku niat aja witir. Masih sepaket dia. Dah? Jelas? Yang berkelahi gara-gara witir. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini.
karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21 pakai ini. Kalau mengantuk pakai ini. Jelas Pak? Bu Samsiar, Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatal puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat. Yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersyair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa kau mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat. Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya, apalagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah. Kok bisa, udahlah amal tak banyak, dosa jangan banyak kali. Ada boleh, tapi jangan banyak kali. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa